Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man walahu bi ihsanin ila yaumiddin. Ikhwah dan akhwat yang sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini rubrik kajian kita akan secara singkat membahas tentang satu di antara karakter yang dimiliki oleh kelompok yang benar, Ahlus Sunnah wal Jamaah, kelompok beragama yang benar, yaitu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, di antara ciri mereka, kelompok ini, Ahlus Sunnah wal Jamaah, adalah kecondongan hati untuk senantiasa berpedoman kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang sahih. Segala macam asumsi dan pemikiran mereka akan senantiasa mereka kembalikan kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tersebut sebagai parameter yang mereka jadikan acuan untuk menguji kebenaran asumsi dan pemikiran mereka tersebut. Nah, bila ternyata asumsi dan pemikiran mereka itu sesuai dengan arahan keduanya, sesuai dengan arahan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang sahih tadi, maka tentunya mereka akan bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, karena Allah Subhanahu Wa Taala telah menunjuki mereka kepada jalan yang benar, karena Allah Subhanahu Wa Taala telah memberikan taufiknya kepada mereka sehingga mereka diberi petunjuk ya untuk sampai pada titik yang benar tersebut. Namun bila ternyata asumsi dan pemikiran mereka itu bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang sahih, maka mereka tidak akan pernah ragu untuk mengenyampingkan apa yang menjadi asumsi mereka, apa yang menjadi pemikiran mereka, apa yang ada dalam logika mereka, kemudian kembali rujuk, kembali berpedoman kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang sahih. Dasar pemikiran mereka adalah bahwa Al-Quran dan Sunnah yang sahih adalah merupakan dua pedoman yang ketika seorang berpegang teguh pada kedua pedoman tersebut, maka mereka tidak akan tersesat untuk selama-lamanya. Sebagaimana hal ini telah dinyatakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam lewat hadis beliau, taraktu fikum amraini lan tadillu ba'dahuma. Saya telah meninggalkan kepada kalian dua perkara di mana ketika kalian komitmen terhadap dua perkara tersebut, berpegang teguh senantiasa rujuk kepada kedua pedoman tersebut, niscaya kalian tidak akan sesat selama-lamanya, yaitu Al-Quran dan Sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Nah, inilah dasar pemikiran mereka, ya, sehingga mereka tidak akan sungkan untuk kembali merujuk kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang sahih ketika ternyata pemikiran mereka, analogi mereka, asumsi mereka berseberangan dengan apa yang dinyatakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan apa yang dijelaskan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, mereka betul-betul meyakini bahwa keduanya adalah merupakan sumber yang valid yang tidak akan terbantahkan, sedangkan asumsi dan pemikiran serta analogi yang semata-mata berasal dari diri pribadi mereka, maka tidak ada satupun yang bisa menjaminnya
Mungkin pemikiran tersebut benar dan mungkin juga salah. Oleh karena itu, maka merujuk kepada sesuatu yang pasti tentu akan lebih didahulukan daripada merujuk kepada sesuatu yang belum pasti. Nah, karena kecondongan untuk merujuk pada suatu sumber itulah ya Al-Quran dan Sunnah Sahih, sebagaimana yang tadi telah kita sampaikan, maka lahirlah kesamaan pandang dalam beragama, ya, yang juga merupakan yang mana ini adalah merupakan satu di antara karakter Ahlus Sunnah wal Jamaah, di mana dan kapanpun mereka berada, yaitu senantiasa rujuk kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kecondongan demikian itulah yang dinamakan manhaj. Ya, meski mereka berbeda pendapat dalam beberapa masalah-masalah percabangan, misalnya, ya, tetapi mereka tetap dipersatukan oleh manhaj itu. Ya, senantiasa kembali kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, meskipun mereka berbeda sekali lagi dalam beberapa masalah yang masuk dalam kategori masalah-masalah percabangan, ya, bukan masalah-masalah yang merupakan masalah landasan utama yang tidak mungkin ada perbedaan pendapat dalam masalah-masalah tersebut. Ya, jadi meski mereka berbeda pendapat, namun semangat mereka adalah satu, yaitu kalau itu adalah pernyataan Allah Subhanahu wa taala, maka mereka akan kembali, ya, merujuk pada pernyataan Allah Subhanahu wa taala itu ketika ada pertentangan, ya, ketika ada pertentangan antara analogi mereka dengan apa yang dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga ketika analogi mereka itu bertentangan dengan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka yang mereka jadikan patokan, ya, untuk menilai sebuah kebenaran adalah hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, tentu ini berbeda dengan para pentaklid, ya, pentaklid buta, pentaklid asumsi, pendapat dan pemikiran golongan tertentu atau orang-orang tertentu. Ya, mereka tidak akan pernah selaras dalam beragama, akan saling menjatuhkan dan saling bermusuhan. Ya, mengapa? Karena tiap-tiap golongan merasa bangga dengan apa yang ada pada golongan mereka, dan masing-masing golongan enggan untuk merujuk kembali kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang sahih berdasarkan tuntunan para ulama kita. Nah, dari uraian tadi, ya, dengan memahami uraian tadi, maka pada uraian tersebut terdapat jawaban dari 3 pertanyaan yang akan kita ajukan sebagai penutup dari kajian kita hari ini. Pertanyaan yang pertama, mengapa Ahlus Sunnah wal Jamaah lebih mendahulukan dalil agama dari pemikiran mereka semata atau rasio mereka semata, logika mereka semata? Pertanyaan yang pertama. Kemudian pertanyaan yang kedua, mengapa Ahlus Sunnah wal Jamaah akan tetap bersatu meskipun mereka berbeda pendapat dalam masalah-masalah yang sifatnya percabangan? Kemudian yang ketiga, apa dasar yang menyatukan mereka dalam perbedaan tersebut? Ya, jawaban dari ketiga pertanyaan tadi akan dengan mudah kita jawab, ya, akan dengan mudah kita sampaikan ketika kita memahami apa atau uraian yang telah dijelaskan sebelumnya. Ikhwah dan akhwat yang sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada akhirnya kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan petunjuknya kepada kita, taufiknya kepada kita, agar kemudian kita tetap dapat istiqomah berjalan di atas jalan yang benar, jalan yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala dan dituntunkan oleh Rasulnya alaihi salatu wassalam. Demikian kajian kita hari ini.
insyaallah kita akan bertemu pada kesempatan yang selanjutnya. Wassallallahu ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.